Ada orang yang saat meninggal, itu dibahagiakan oleh Allah. Dilimpahkan kenikmatan, tiada batas. Sampai-sampai kalau dia mampu, kata Allah, dia ingin kabarkan kepada keluarga besarnya. Kamu jangan banyak nangis. Kamu jangan sedihkan aku. Nanti kan ini ayat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir tentang saya. Jangan banyak menangisi saya. Kalau bisa, siapkan bekal supaya cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Itu Quran. Dilimpahkan, bahasa Qurannya dilimpahkan tanpa henti sampai tiada batas. Sampai tiada batas. Dan kalau mampu dia akan katakan cepat nyusul sini. Jangan banyak bersedih, jangan khawatir dengan kondisiku, di sini lebih enak. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang setidaknya menyiapkan 3 bekal sebelum wafatnya dan disifati 3 bekal ini oleh Allah dalam Al-Quran dengan fi sabilillah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan Anda duka orang yang wafat yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, apa fi sabilillah ini? Ternyata bukan cuma ikut aksi militer saja, tidak. Banyak sekali ruangnya. 1, kata Nabi, idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Memang orang itu kalau sudah wafat terputus semua potensi pekerjaannya. Sudah. Enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa kerja lagi. Tapi Masya Allah, ada 3 yang ia siapkan sebelum meninggal, dan 3-tiganya walaupun tak mampu dikerjakan lagi, pahalanya terus mengalir. Jadi kalau nanti ini mengalir, wujudnya berupa cahaya di alam kuburnya. Berupanya cahaya, nur. Ya, bentuknya diberikan cahaya. Lalu diberikan kenikmatan oleh Allah berlimpah, dicukupkan semuanya, nikmat. Apa 3 ini? Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak bi barakati 'abdihi anifa wassalatu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin ursila hanifa wa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi wa wafa wa ba'd. Saya biasa kalau di dalam negeri atau di luar negeri, singgah pertama menapak di bumi manapun, itu alhamdulillah yang biasanya kami mohon doa kepada Allah, dimudahkan para pemimpin di wilayah itu dan masyarakatnya diberikan keberkahan. Kalau sudah saling mendoakan, diikat dalam kebaikan, nanti Allah bimbing pemimpinnya memiliki kebijakan yang baik, masyarakatnya merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Hadirin sekalian, bila ada yang bertanya, kita akan masuk pada inti pembahasan kita. Apakah ada petunjuk dalam hadis Nabi tentang pertemuan kita di Jumat ini, di siang menjelang Jumat ini? Apakah Nabi pernah mengisyaratkan? Apakah Nabi SAW pernah menunjukkan dalam sabdanya sehingga pertemuan kita bukan hanya menjadi ngaji bareng, tapi termasuk diikutkan pada sunnah Rasulullah SAW. Kita lacak dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam-imam hadis. Pertama, ada satu hadis yang banyak dikutip para ulama dan ahli hadis sehingga viral bukan hanya di satu kitab tapi beragam kitab. Kita ambil satu, Sunan Abu Daud. Abu Daud ini nama aslinya Sulaiman As-Sijistani, dari Sijistan. Hafal banyak sekali hadis dan lisannya itu ringan mengucapkan hadis, lunak sekali. Kalau ditanya ini hadis apa, dijawab bukan hanya matannya, sanadnya, tapi kualitasnya. Ini sahih, ini dhaif, ini munkar, ini maudhu', ini makruh dan sebagainya. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkomentar, jika ada dulu Nabi Daud mudah melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud mudah melunakkan hadis dengan lisannya. Beliau menyantumkan hadis ini dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 4900. Ada juga yang lain, Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, tumbuh berkembang di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 1040.
Ada lagi Ibnu Hibban, punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban, meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 3020. Saya ambil jalur yang sama. Imam Abu Daud menerima dari Muhammad bin Ala. Muhammad bin Ala menerima dari Muawiyah bin Hisham. Muawiyah bin Hisham menerima hadis ini dari Imran bin Anas al-Makki. Imran bin Anas al-Makki menerima hadis ini dari Atha. Atha bin Abi Rabah menerima hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menerima hadis ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail Matusyalah bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Di jalurnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di jalurnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, la tasubbu halakakum aw mautakum wadhkuru fihim khaira. Di jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tasubbu amwatana wadhkuru lahum aw la tu'dhu ahyana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita masuk ke inti hadisnya. Bapak Ibu sekalian, ada yang sangat menarik di hadis yang dipesankan Nabi ini. Kalimatnya singkat, padat, tegas tapi dalam. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang wafat di antara kalian, kata Nabi, maka sibukkanlah dengan menyebut-nyebut, memviralkan, menceritakan kebaikan-kebaikannya. Wa kuffu an masawihim. Wa kuffu ay imtana'u, dan kemudian tahanlah dirimu, jangan pernah lakukan an masawihim, untuk menyebutkan keburukan-keburukannya. Singkat, padat, dalam. Kalau ada orang wafat, kata Nabi, sibukkan diri kalian, apalagi keluarganya, kerabatnya, untuk memviralkan. Nah, di bahasa sekarang viral. Kalau terjemah dulu itu baru disebutkan, ceritakan. Kalau sekarang orang senang viral karena kalau sudah viral, kemudian bisa di-share, bisa di-like, dan di-subscribe. Viralkan. Kenapa mesti diviralkan? Di sini para ulama mengajarkan setidaknya ada 3 hal yang penting dalam kalimat Nabi ini, yang bila dikerjakan akan terus melahirkan manfaat bagi yang wafat, memberikan jariah bagi yang telah wafat, meneruskan kebaikan bagi yang hidup, dan yang ketiga yang paling penting, memberikan peta jalan kehidupan bagi yang hidup, bagaimana nanti setelah wafat akan dikenang seperti orang baik yang kita viralkan kebaikannya itu. Maka pelajaran pertama kita turunkan dengan cepat. 1, udhkuru mahasina mautakum. Kata para ulama, hadis ini yang pertama memberikan pesan dalam kepada kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala saking tingginya memuliakan ciptaannya, saking tingginya mengistimewakan manusia sebagai hambanya yang utama. Maaf, jangankan saat hidup, saat wafat pun dijaga kehormatannya. Jadi hanya dalam Islam yang manusia itu dituntun untuk memuliakan manusia lainnya, jangankan dalam hidup, saat wafatnya pun dijaga. Ini saya berikan satu rahasia ya, tapi ini diantara kita saja nih. Nanti saya akan nyambung ke almarhum nih. Buka Quran surah 17 di ayat ke-70. Paling kanan di pertengahan di mushaf. Hanya manusia yang saat diciptakan oleh Allah, itu dari awal penciptaannya sampai pemberian misinya, sampai wafat dan kembalinya, dimuliakan, disanjung, diviralkan di kalangan makhluk lainnya.
Saya mulai Quran surah ke-17 tadi ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna, ayatnya dimulai dengan lam qad tambahna. Lam saja sudah taukid menguatkan, qad sudah tahqiq menjamin, na ta'zimun nafsi li ta'zimu sya'ni. Paham? Tidak. Kalau di Quran itu ada ayat dibuka dengan lam, ditambah dengan qad, ini menunjukkan ayatnya begitu istimewa, begitu penting, kandungannya tak sama dengan ayat biasa. Kalau sudah pakai lam, pakai qad, ditambah pakai na, singkatan dari nahnu, ditujukan ke Allah, ini menunjukkan informasinya bukan sekedar istimewa, tapi begitu agung, saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh bandingannya, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 tentang Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saking agungnya Quran, tingginya Quran, itu orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu dijamin keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan amalan biasa menggunakan lam, qad, dan na' ta'zimun nafsi. Karena itulah Quran tidak diturunkan kecuali malaikat yang istimewa yang membawa, Jibril. Sejak Jibril bawa Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, naik status beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat mendapati turunnya Quran, naik status harinya menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di malam hari, saat turunnya malamnya berubah menjadi status Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Turun di Mekah, Mekah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja yang bisa dekat dengan Al-Quran, maka mendapatkan keutamaan serupa dan jaminannya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang serupa nafasnya itu tentang manusia. Jadi bukan hanya Al-Quran. Saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun. Nah, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Allah menegaskan, hey, aku tidak menciptakan hambaku manusia ini dengan penciptaan biasa. Bersamaan dengan penciptaannya, aku muliakan, kata Allah, seluruh bagian penciptaannya. Jadi cuma satu makhluk Allah yang dicipta itu semuanya mulia. Baik fisiknya, sampai sifatnya, sampai keadaan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini secara fisik, jin tidak disebutkan, malaikat tidak disebutkan, cuma manusia. Quran surah 95 di ayat yang keempat. Saking sempurnanya fisik manusia, itu dibuka dengan 3 risalah Nabi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini waz zaitun. Risalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turisi, risalah Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah bersumpah dengan 3 rasul unggul ini dan ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi, fisiknya manusia sempurna. Jadi dengan jin itu masih bagus kita Pak fisiknya. Dengan jin itu Bu masih bagus kita. Dengan malaikat yang dari cahaya, kalau ditampilkan itu masih utama fisik kita. Jadi dengan malaikat saja masih unggul, dengan jin unggul, apalagi dengan hewan. Ibu main ke kebun binatang di Medan. Absen tuh, dari monyet sampai singa. Bandingkan sama wajah ibu yang ada di cermin, jauh Bu. Jauh. Karena itu ketika disebutkan mulia, dinamakanlah dengan Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kita selalu ngaji Jumat tuh kalau enggak Yasin Al-Kahf. Ayat 110-nya, Qul innama ana
Basyarum mithlukum. Bashar itu bukan sekedar nama. Manusia yang dicipta dengan kulit halus dan baik. Karena itu nggak boleh di dalam Quran itu fisik sengaja dirubah. Nggak boleh. Quran surah keempat, An-Nisa, di ayat 118 sampai 119. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji. Di antara janjinya, saya akan bisikkan kepada manusia supaya merubah tampilan dirinya. Yang pesek pengen jadi mancung, rubah. Apalagi merubah jenis. Yang laki-laki pengen jadi perempuan. Kena razia, nama siapa? Nia, Pak. Nama siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Tidak boleh. Dan dahsyatnya, itu fisik kita itu kenapa tidak boleh dirubah? Karena bersamaan dengan tampilan fisik ini, melekatlah takdir maslahat kita sampai wafat. Ini Pak Musa kalau nggak begini tampilannya, nggak bisa jadi wagub. Pak Rahmat kalau nggak begini, nggak mendapatkan keberkahan sampai saat ini. Saya kalau dirubah tampilan misalnya, mirip-mirip Ustadz Abdul Somad, antum nggak kenal saya. Jadi kalau Allah sudah mencipta, itu yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Maaf, saya agak cepat sedikit. Turun ayat Quran. Boleh saya berdiri? Izin ya Pak, izin. Baik. Bu. Baik. Ini kepala sampai ujung kaki. Pelan-pelan. Allah mencipta kita dari ujung kepala sampai ujung. Ini kepala sampai kaki bukan sekedar fisik biasa. Ini mulia. Saya ulangi. Kepala sampai kaki ini bukan sekedar fisik biasa, tapi mulia. Karena mulia, itu Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membimbing semua bagian fungsi tubuh ini dari kepala sampai kaki supaya fungsinya pun mulia. Supaya terjaga keadaan fisik ini. Diciptakannya bagus, berperilakunya mesti bagus, pulangnya pun mesti bagus. Contoh, ini mata fungsinya apa? Tuh, sudah salah. Kalau cuma melihat, itu belum masuk ke fungsi manusia. Hewan pun melihat. Ayam melihat. Kambing melihat. Elang terbang tinggi, anak ayam terlihat di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri belum tentu kelihatan. Karena itu ketika Allah menunjukkan fungsi mata, dijelaskan dalam Quran bukan hanya fungsinya secara fisik, tapi menunjukkan kemuliaannya. Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Perhatikan ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap laki-laki yang beriman kepada Allah, yang yakin Allah telah mencipta dirinya, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ulang, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tidak baik itu yang disebut dengan ghaddul basar. Saking mata ini mulia, Allah melarang mata ini melihat yang tidak baik. Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Ini pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Dari mata turun ke, langsung ke hati aja Bu. Ke lisan. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Apa fungsi mulut? Tuh. Bicara yang baik, turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-11 sampai 12. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Setelah itu ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan, tanbih. Setelah itu ada alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil semua tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan,
tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, hei, semuanya tanpa kecuali. Yang tinggalnya dekat, yang menengah, yang jauh. Laki-laki, perempuan. Sepanjang Anda merasa yakin dengan Allah yang telah mencipta lisan kita, la yasaraqau min qaum. Jangan biasakan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah. Jangan gosip. Kenapa dilarang melukai dengan celaan? Kenapa lisan tidak boleh merendahkan? Karena dijaga oleh Allah supaya lisan ini selalu tampil terhormat. Sebab ketika ada seseorang mencela, itu pasti keadaan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu silahkan pulang dari sini, keluarkan kata-kata kotor, saat yang bersamaan rendah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hurmah, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Satu. Ini penting dulu saya sampaikan, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita kehilangan bagian pertama ini. Quran minta saling menyayangi. Sekarang yang terjadi saling menyakiti. Buka berita, lihat sekarang, baik yang online ataupun yang offline. Setiap kita buka berita, 85% beritanya. Kalau bukan pembegalan, bukan perampokan, bukan kemudian pembunuhan, maaf, yang satu mencela pada yang lainnya. Yang satu melukai pada yang lainnya. Padahal yang kita ngaji Quran yang sama, nabinya nabi yang sama. Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya, orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang spesial pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi kurang keras, umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin sholat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasiyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa kadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati, wa safaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan dan di tempat lainnya lagi. Apa yang ngamin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Wah, meledak. Lagi begini, tadi. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin.
Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang. Maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang. Maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia, dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Atau jangan-jangan tidak kelewat. Baik, yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kenapa kemudian yang kunut dan tidak kunut jadi bermasalah? Saya pernah menangani satu kasus suami istri itu tidak saling tatap semalaman gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Suami pulang dari kantor, kena macet, tiba di rumah malam, gak sempat kemudian ke masjid. Sudah selesai. Nyampe di rumah, ambil wudhu sholat, begitu sholat istri lihat. Ternyata sujudnya itu turun dulu lututnya. Begitu lututnya turun, istri lihat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai salat. Ini persoalannya Bu. Tanpa muqaddimah. Langsung istri komen pada suaminya, papa salatnya salah katanya. Jiwa laki-laki bangkit. Yang pemimpin siapa? Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin bukan tegas, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, jarang kemudian menerima saran. Istrinya berkata, ini kisah nyata, papa sholatnya salah. Memang kenapa mah? Harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu yang turun, baru lutut. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis. Bertengkar malam, tak saling tatap, punggung-punggungan, besoknya diputuskan datang ke kami. Ternyata saya lihat dua-duanya nggak tahu hadisnya. Istri belajar dari Ustadz A, suami belajar dari Ustadz B. Begitu saya tunjukkan, Pak Ibu, dua-duanya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Ini yang pakai lutut duluan, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor. Nih kiri atas Abu Hurairah, nomor hadis 840. Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Wa'il lihat Nabi sholat, turunnya pakai lutut. Karena lututnya gak bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal. Di suasana itu banyak hadis menunjukkan lutut beliau bermasalah. Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang nyindir ke tiang-tiang, nyender ke tiang. Karena lututnya bermasalah. Usia 10 lutut bermasalah. Abu Hurairah lihat kalau lutut bermasalah Nabi turunnya pakai apa? Ternyata telapak tangannya dulu. Jadi mau pakai lutut, pakai telapak tangan, dua-duanya ada. Nabi menunjukkan untuk kemudahan sujud. Bukan karena persoalan tua dan muda saja. Jadi jangan simpulkan juga kalau ada kemudian anak muda sujud pakai telapak tangannya, tua. Jadi kalau anak muda olahraga cedera dia, lututnya masalah, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar. Yang salah, sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis. 70 hadisnya, 4 cara bacanya. Bisa dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau sudah silent, sir, tidak usah ditempel ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya.
Sirpelan yang dengar kita. Yang ketiga, bisa tak usah dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah, baca jahar rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Empat-empatnya ada dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabat ngajarkan, dirangkum oleh 4 imam besar dipilih oleh mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Memilih langsung baca hamdalah. Imam Malik lahir 93 Hijrah. Memilih langsung baca hamdalah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Saya pilih yang jahar. Karena ini tidak baca, populerkan yang dibaca supaya diketahui. Imam muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i memilih yang keempat. Yang ini tidak baca, yang ini baca keras, saya pilih kemudian yang tengah-tengah silent. Kok tiba kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muhammadiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Padahal zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, zaman Nabi belum ada. Yang NU benar. Yang Muhammadiyah benar, yang salah yang tidak sholat. Saya 2010 itu tugas di Mekah, menerima jemaah pertama Isya. Qadarullah imamnya Syekh Sudes. Begitu sudah mengatakan istau, istaqimu, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen jamaah samping saya persis pertama masih ingat saya. Iki imamnya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah ini yang harus diperkaya para ulama kita itu. Muhammadiyah bagus, NU bagus, persaudarakan semuanya, Muhammadiyahnya, persisnya, dewan dakwahnya, ketemu di masjid yang sama, yang pimpin ini kunut, yang tidak kunut aminkan. Allahumma hdina fi man hadait, belakang amin. Gantian begitu yang pimpin yang tidak kunut, yang makmum tidak perlu sujud sahwi. Paham? Takbir. Bagian pertama. Jadi tidak ada babnya saling celah. Yang paling menarik ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Rasulullah. Kok bisa pulang dari situ nggak saling sapa? Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Ngaji ke sana yuk, bid'ah. Itu tidak saya temukan tuh dalam Quran, dalam sunnahnya. Maka yang pertama kita lakukan, satu, Islam menjaga kehormatan fisik, menyatukan, bukan memisahkan. Paham? Yuk, kita lihat teladan beliau tadi. Diputar videonya, saya senang karena itu sunnahnya. Bukan memperlambat taklim, bukan. Awas belakang tuh, istighfar tuh tadi tuh yang teriak. Cepet katanya, bukan. Ini sunnahnya tadi itu. Jadi dibandingkan yang saya sekarang ini, itu yang tadi itu lebih tinggi sunnah muakkadahnya tadi itu. Karena hadisnya itu viralkan kebaikan. Betapa beliau menyambung silaturahim. Memuliakan orang tanpa melihat fisiknya. Ada yang tidak ditampilkan di sini. Tapi sejak 16 September 2005 dan didirikan YAPI itu, saya melihat di antara murid saya yang dimuliakan oleh beliau, ternyata ada murid-murid penghafal Quran kami. Siapa yang bisa melunakkan hati Anda untuk ada di sini? Saya tidak punya kemampuan. Siapa yang bisa melunakkan hati kami untuk hadir di sini? Maka keteladanan pertama yang penting saya sampaikan, seperti tadi ditampilkan beliau sayang pada keluarganya, sayang pada anaknya, perhatian pada cucunya, sayang kepada orang dekat dan jauh, punya program persiapan pulang ke akhirat, itu bagian pertama yang kita tampilkan. Jelas sampai di sini? 1. 2. Saya agak cepat. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Jika ada orang yang telah wafat, viralkan kebaikan-kebaikannya dan tahan dari menggunjingkan keburukannya. Apa makna yang kedua kata para ulama? Dari kebaikan yang telah kita ketahui tadi, jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Saya ulang ya. Jangan cukupkan sekedar menjadi informasi. Contoh, Haji Anif ini punya program membangun 99 masjid. Sampai sekarang tahun 2023 ada kisaran 30-an lebih masjid yang telah terbangun. Beliau support ambulan, perhatian mendirikan klinik dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk beliau selesai. Jariahnya mengalir.
Ada 9 lafaz di hadis Muslim. Cukup Nabi yang memberikan garansi lewat hadis ini. Perhatikan kalimatnya. Disebutkan 9 lafaz di hadis Muslim. Kalimatnya, idza matal insan. Atau dalam riwayat lain, idza matal abdu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya menafsirkan, idza matal insan ay idza mata ibnu Adam. Kalau seorang manusia yang beraktivitas meninggal dunia. Izin, maaf. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Quran. Berapa nama? Ada bashar, 35 kali disebutkan dalam Quran. Ada ins dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Ada insan, 65 kali disebutkan dalam Quran. Yang keempat ada nas, 240 kali disebutkan dalam Quran. Dan yang kelima ada Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Quran. Semua nama itu punya makna. Kalau disebutkan insan, itu artinya menunjuk aktivitas manusia dari bangun sampai tidur lagi. Saya ulang ya. Kalau disebutkan insan, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal ar-rahman 'allamal khalaqal. Kalau disebutkan al-insan, itu bukan sekedar menunjuk nama manusia, tapi menekankan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, idza matal insan, jika manusia yang beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi itu selesai aktivitasnya. Ini ingin memberikan pesan kepada kita. Anda sesibuk-sibuknya, sehebat-hebatnya, punya jabatan yang tinggi, harta yang banyak, ilmu yang luas, tetap kita akan wafat. Itu poinnya. Idza matal insan, kalaupun sibuk, sampai tidurnya sedikit, bisnisnya banyak, ngajarnya banyak, kedudukan tinggi, pada akhirnya wafat. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silahkan berbuat apapun kata Nabi, tapi pada akhirnya Anda wafat. Nah, sebelum wafat itu, ini poinnya. Maka Nabi berpesan, bagi setiap personalnya lewat hadis Muslim tadi, siapkan diri kita supaya saat wafat itu mendapatkan kebahagiaan yang sama atau bahkan lebih dengan saat hidup. Maaf, jangan sampai hidup rumahnya mewah, enak kerjanya, aktivitas nyaman, tapi begitu wafat kemudian suasananya menjadi sempit dan gelap. Ukuran berapa di alam kubur itu? 2 kali 3? 3 kali 4? Ada yang 10 kali 15? Tidak ada ya? Baik, tapi perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang menyiapkan sebelum wafatnya, sehingga dijamin oleh Allah tempat kuburnya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di bumi. Saya lihat tadi lewat Raja Wali 28, luas sekali itu. Beberapa rumah luas sekali, lebar. Tapi ada orang masuk kubur, itu diberikan kenikmatan oleh Allah. Tempatnya lebih luas dari tempat yang pernah dia tinggali di bumi. Gak percaya nanti silahkan. Antum minta wasiat dikuburkan samping ulama yang dikenal soleh. Lihat nanti lapaknya tuh. Lihat tempatnya. Bagaimana kenikmatannya. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Saya agak cepat. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Maaf keluarga besar Haji Hanif. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada orang yang saat meninggal itu dibahagiakan oleh Allah. Dilimpahkan kenikmatan, tiada batas. Sampai-sampai kalau dia mampu kata Allah, dia ingin kabarkan kepada keluarga besarnya. Kamu jangan banyak nangis. Kamu jangan sedihkan aku. Nanti kan ini ayat. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir tentang saya. Jangan banyak menangisi saya. Kalau bisa siapkan bekal supaya cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dibandingkan dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Itu Quran. Dilimpahkan, bahasa Qurannya dilimpahkan tanpa henti sampai tiada batas. Sampai tiada batas.
Dan kalau mampu dia akan katakan cepat nyusul sini. Jangan banyak bersedih, jangan khawatir dengan kondisiku, di sini lebih enak. Siapa orang-orang ini? Adalah orang yang setidaknya menyiapkan 3 bekal sebelum wafatnya dan disifati 3 bekal ini oleh Allah dalam Al-Quran dengan fi sabilillah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Jangan Anda duka orang yang wafat yang mendedikasikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah. Nah, apa fi sabilillah ini? Ternyata bukan cuma ikut aksi militer saja, tidak. Banyak sekali ruangnya. 1, kata Nabi, idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Memang orang itu kalau sudah wafat terputus semua potensi pekerjaannya. Sudah. Enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi, enggak bisa kerja lagi. Tapi Masya Allah, ada 3 yang ia siapkan sebelum meninggal, dan 3-tiganya walaupun tak mampu dikerjakan lagi, pahalanya terus mengalir. Jadi kalau nanti ini mengalir, wujudnya berupa cahaya di alam kuburnya. Berupanya cahaya, nur. Ya, bentuknya diberikan cahaya. Lalu diberikan kenikmatan oleh Allah berlimpah, dicukupkan semuanya, nikmat. Apa 3 ini? 1, dia menyiapkan sebelum pulangnya amalan utama yang melahirkan transfer pahala disebut dengan sedekah jariyah. Saya ulangi, namanya sedekah jariyah. Ini rumus cepat ya buat kita yang hidup nih. Ini beliau sudah mengajarkan tadi lewat tayangan yang kita lihat. Jadi sedekah itu ada 2. Saya ulangi, sedekah ada berapa? 2. Semua kegiatan baik kita itu disebut sedekah namanya. Salat itu sedekah. Zakat itu sedekah. Di Quran zakat disebut sedekah. Khudz min amwalihim sedekah. Dikeluarkan disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah. Nah, sedekah jenisnya 2. 1 yang disebut sedekah tsabitah. Amalan tetap selesai saat hidup, pahala enggak ngalir saat wafat. Contoh, kita sholat sehari berapa? 5 kali yang fardu. Setelah meninggal kan tak sholat lagi. Nah, yang mengalir pahalanya itu yang kita kerjakan saat hidup. Selesai meninggal, nggak dapat transfer pahala lagi dari sholat kita. Selesai. Itu namanya sedekah tsabitah. Tapi kalau Anda siapkan karpet untuk masjid. Saya mau titip 1 keran untuk orang wudhu. Saya mau titip genteng 1 saja untuk yang di masjid. Saya mau titip 1 mushaf untuk dibacakan oleh anak-anak penghafal Quran. Kemampuan cuma 1. Bekal cuma 50.000. Saya belikan mushaf, saya simpan di Masjid Al-Musannif misal. Allahu Akbar, wafat orangnya. Dibaca mushafnya oleh 1 jamaah yang hadir di masjid itu. Begitu dibacakan, 1 huruf saja. Nun. Berlakulah hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, orang yang baca dapat langsung pemberian dari Allah 10 kebaikan. 1 hurufnya. 10 ini jangan dihitung begini. 1, 2, 3, 4 itu sedikit. 10 itu di hadis Muslim, analoginya sama dengan ke masjid dapat 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Ditampakkannya nanti saat sakaratul maut. Di pahala itu, 10 yang disebut pahala, ajrun, tampaknya saat sakaratul maut. Ditampakkan oleh Allah sehingga dia senang. Saat senang itulah dia dalam keadaan tenang dicabut nyawanya. Sehingga dipanggil dalam keadaan yang tenang. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul. Kenapa mutmainnah? Karena tenang diperlihatkan bagian pahalanya. Dibacakan 10, dapat. Tapi hadisnya belum selesai. Hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla adli fa'ilihi min ghairi an yankusa min adli syai'. Itu mushaf punya siapa yang dibaca tadi? Apakah punya yang jamaah yang baca? Ataukah ada orang lain yang nyimpan dibaca oleh yang baca? Ternyata mushafnya titipan dari si fulan, maka yang menitipkan mushaf itu yang mewakafkan disimpan di masjid dapat transferan pahala yang sama dengan yang baca. Yang baca 10, yang nyimpan mushaf 10. Coba lihat almarhum. Bukan cuma mushafnya. Berapa penghafal Quran yang diberikan perhatian oleh beliau? Berapa banyak masjid yang telah dibangunkan? Berapa kali orang ruku dan sujud di masjid itu? Berapa banyak orang wudhu mendapatkan bagian dari keberkahannya? Pertanyaan terbesar saya pertama, maaf izin keluarga besar. Dari anggota keluarga yang hadir saat ini, berapa di antara yang berminat meneruskan keteladanan itu?
Karena contoh pertamanya bagian keluarganya. Saya berikan kabar gembira untuk keluarga. Ini bukan ngarang-ngarang, kami belajar tafsir, belajar Quran. Jika ada anak meneruskan kesolehan orang tua, itu satu keluarga besar. 16 keluarga besar beliau, istri beliau yang mulia, Hajah Syarifah, keluarga besar beliau, anak-anaknya, sampai cucunya. Kalau benar diteruskan, itu surga yang Allah janjikan, bukan surga biasa. Turun Quran surah 13, Ar-Ra'd, ayat 23 sampai 24, dari 8 pintu surga. Surga itu ada 8 pintunya, tengah-tengahnya tamannya, namanya Aden. Yang tertinggi Firdaus. Kalau ada anak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka saat masuk surga itu anaknya dipanggil untuk menggandeng kedua orang tuanya. Lewat tengahnya taman indah surganya. Saya bacakan ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada satu keluarga besar dipanggil oleh Allah, bukan 1 2, semua keluarganya. Jadi kalau normal hisab itu kan fulan, Adi Hidayat datang, Lutfi datang, Andre datang, Andi datang. Ini tidak. Satu keluarga besar, Anif hambaku datang. Siapa mereka ini? Wa man salaha min abaihim. Anaknya pertama disebut, anaknya. Gandeng bapak ibumu yang soleh itu, yang telah kemudian menanamkan legasi amal yang kau teruskan. Minta digandeng. Ini Allah yang firmankan. Kalau ayah memulai, itu wajar. Tapi kalau anak cucu mengikuti, itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya nasihat para nabi, itu sebelum meninggal, yang dikumpulkan anak-anak itu bukan persoalan warisan harta. Tapi meneruskan kebaikan yang telah kemudian dikerjakan orang tuanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 133. Lihat kalimatnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Pernah enggak Anda dengar kisah viral tentang Nabi Ya'qub? Bukan cuma punya anak Yusuf, punya anak 12, ada Benyamin, ada Yahuda dan sebagainya. Bukan itu. Sebelum wafatnya dikumpulkan anak-anaknya, ditanya, kalau bapak meninggal, kalian bagaimana amalnya? Apa jawab mereka? Qalu na'budu. Ya bapak, jangan khawatir. Setelah ayahanda meninggal, tanamkan dalam hati bapak yang dalam, kami tidak akan pernah keluar dan menyimpang dari nasihat-nasihat ayah untuk meneruskan amal-amal kebaikan ayah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahidah. Jazakumullah khair. Semoga Allah memuliakan guru-guru kita, menyehatkan, merahmati, dan memberikan kemampuan kita meneladani kebaikan-kebaikan beliau. Saya teruskan. Kata anak-anaknya Yakub, Pak, jangan khawatir. Amal-amal yang telah Bapak tinggalkan kami teruskan. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Pastikan supaya Bapak pulangnya pun tenang. Begitu Yakubnya meninggal dalam keadaan tenang, diteruskanlah oleh putra-putranya beliau. Ada Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf lebih sukses dibandingkan ayahnya Yakub. Boleh jadi putra beliau mungkin usahanya ada yang lebih sukses daripada ayahnya. Tapi penilaian pertama dalam Al-Quran, apakah kesuksesan itu mengantarkan pada amal soleh yang pernah ditinggalkan oleh ayahandanya? Maka saya mohon pada keluarga besar, tidak sekedar kita bahagia banyak jamaah datang mendoakan. Tidak sekedar kita bangga dan haru, ada video yang telah menanamkan pesan-pesan kebaikan. Tapi pertanyaan besarnya, siapa di antara keluarga besar yang mau menggandeng beliau sebagai kebahagiaan saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Teruskan. Fokus. Wa azwajihim. Dan istri-istrinya. Jadi ayah sama ibunya, anak gandeng pasangan masing-masing. Terakhir, tadi saya lihat ada cucunya, ada cicitnya, beliau bilang buyut ya. Itu dalam bahasa Arab disebut dzurriyyah. Tidak berhenti sampai ke anak, wa dzurriyyatihim, sampai ke anak cucu. Jadi hisabnya tuh begini, keluarga besar datang. Setelah itu, gandeng masing-masing. Yang sudah menikah berpasangan, gandeng. Nanti bapaknya minta digandeng. Ya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Cucu-cucunya diminta bergandengan. Itu belum dahsyat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Lalu malaikat diperintahkan berjejer di setiap pintu surga untuk menyambut satu keluarga besar ini. Fokus. Salamun alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbaddar. Fokus baik-baik. Selamat kata para malaikat. Jadi setiap lewat pintu surga, selamat. Lewat pintu surga, selamat. Apa jawaban selamatnya? Izin. Bima sabaratum. Selamat karena Anda sabar meneruskan kebaikan yang telah dirintis oleh keluarga besar.
Jadi saya mohon amanat 99 masjid itu usahakan selesai. Anak-anak yatim yang beliau rawat teruskan. Tolong punya database-nya tuh. Ya, majlis-majlis ilmu, klinik yang beliau pesannya apa tuh dari situ. Teruskan. Nah, kita yang hadir, bagian dari keluarga jauh dari keluarga Haji Hanif ini, kita siapkan rencana. Ingin seperti itu. Ya, jadi bukan sekedar dengan informasi, dari sekian banyak kebaikan, yang tidak usah semuanya. Apa yang bisa kita lakukan dari situ? Alhamdulillah, beliau yang bangun masjidnya, saya besok ingin titipkan mushaf di dalamnya. Ya, begitu dibacakan, nun, cuman satu memang hurufnya, tapi 10 kebaikan pahalanya. Kalau Anda titipkan pada penghafal Quran. Haji Hanif merawat penghafal Quran yang sangat banyak, di antaranya yatim piatu. Ayo kita belajar dari situ. Pulang dari sini, jangan lihat anak orang dulu. Anak kita di rumah siapkan jadi penghafal Quran. Supaya gandeng kebaikan. Jelas? 2. 3 bagian terakhir. Ini poin yang sangat penting sebelum kita berdoa untuk jeda ke Jumat. Ini Sayyidul Ayyam. Saya ulangi dari yang pertama supaya kita nggak lupa. Jaga fisik kita. Dengan saling menjaga diri dalam kebaikan. Dan berinteraksi secara sosial dengan nilai-nilai kemuliaan. Jangan isi kehidupan kita disibukkan dengan berbuat maksiat. Termasuk memutus silaturahim. Saling mencela. Saling merendahkan. Contoh beliau yang telah meninggalkan kita dengan amalan yang tadi disampaikan. 1. 2. Tidak ditampilkan amalan soleh orang wafat itu kecuali untuk diteruskan oleh keluarganya atau diteladani oleh orang-orang yang mengetahuinya. Izin, tadi saya baru sebutkan 1, sedekah jariah. Jadi ini setiap yang sholat nanti Jumat nih sekarang taklim beliau tinggal terima aja tuh. Tinggal terima, Masya Allah. Nanti lihatnya saat masuk ke alam kubur. Ya, saat masuk baru dirasakan. 2. Ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang pernah diajarkan, itu diteruskan. Saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, tapi hanya mengingatkan anak-anak beliau dan cucunya. Saya yakin selama hidup itu pasti ada petua-petua beliau yang baik. Teruskan. Ajarkan lagi. Beliau mungkin pernah mengajarkan jangan tinggal sholat. Beliau mungkin pernah mengajarkan bersabar ketika menjalani usaha. Berbuat yang jujur, itu ilmu. Ya, jadi mohon maaf nih, izin cucunya, anaknya. Kalau ada bawaan malas sholat, ingat beliau rahimahullah. Ingat buyut, ingat ayah. Karena cahaya nggak sampai. Di Mesir, ada orang soleh, kisah nyata. Begitu beliau meninggal, maaf, anak perempuannya jadi penari. Penari yang terbuka, saya tak perlu sebut lah. Itu malam satu kali, bermimpi bertemu ayahnya. Makam ayah ini sepi katanya. Gelap. Ayah tidak mendidik engkau untuk jadi seperti ini. Maka dia bangun kaget, dia menangis, dia bertobat, dia konsultasi pada seorang ulama, kekinian dia berubah menjadi perempuan yang sangat saleh. Beliau amalnya sudah banyak. Tapi kalau ada anaknya, ada cucunya, ada godaan-godaan, mau tertinggal sholat nih, cahaya belum mengalir. Keterangan belum tiba. Ilmin yuntafa'u bih. 3, ini spesifik, waladin salihin yad'u lahu. Waladin salihin yad'u lahu. Anak-anak soleh yang dididik oleh beliau yang membiasakan berdoa untuk kedua orang tuanya. Baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Jadi mohon izin ya, setelah sholat sertakan doa. Dan bukan setelah sholat saja, setiap amal baik. Selesai ngaji ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan berhenti, doa. Ini ada doa khusus hari Jumat saya ajarkan ya. Mohon izin nih, ada doa khusus dibacanya tiap hari Jumat. Ini saya talkinkan sedikit. Kalau dibaca dengan baik, hadisnya tersambung. Insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Allah jaga dari perbuatan maksiat. Dan diberikan yang paling utama dari kegiatannya. Jadi kalau kerja dikasih jabatan yang utama. Kalau ilmu yang utama yang mudah diamalkan. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak.
Nah, itu biasakan di hari Jumat. Ya, dibacanya boleh yang laki-laki itu saat jeda di antara dua khutbah. Yang perempuan itu semua Jumat tuh afdal. Yang perempuan biasanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu punya waktu khusus dan punya asisten untuk melihat kondisi matahari hanya Jumat saja. Ba'da asar menjelang maghrib. Jadi kalau sudah tiba matahari itu mau ke barat, itu asisten Sayyidah Fatimah mengatakan hanal waqt, hanal waqt. Kata Sayyidah Fatimah, hahya waktuha, hahya waktuha. Waktu mustajab itu dari mulai malam ke pagi, khususnya saatan. Waktu sejenak di antara dua khutbah, puncaknya menjelang maghrib. Bacakan 3 bagian itu, dan itu bersanad. Itu bersanad. Yang terakhir, yang ketiga. Saya ulangi, yang terakhir, yang ketiga. Setelah mendapatkan bagian-bagian tadi, istiqamah, pilih satu, siapkan bekal kita untuk pulang. Tadi kan sudah banyak beliau, Haji Hanif rahimahullah ta'ala. Masjid ada, yatim ada, klinik ada, susah, banyak nirunya. Nah setelah paham yang banyak tadi, oleh kita keluarkan satu untuk kita, yang cocok apa? Tidak harus ikuti banyak, yang cocok apa? Apa dasar hadisnya? Singkat, hadisnya sahih. Nabi duduk dengan sahabat, lalu menyampaikan, nanti di hari kiamat, di antara kalian ada yang dipanggil oleh pintu-pintu surga. Kata Nabi ada yang dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya, maka nada munadin, penjaga pintu Ar-Rayyan manggil, aina shaimun, aina shaimun, mana yang biasa di dunianya puasa, mana yang biasa puasa. Maka nanti refleks amalan puasa itu menggerakkan tubuh bangkit. Nggak bisa antum asal bangun, saya. Tidak. Karena mulut dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu yang menggerakkan tubuh bangun. Itu amal kita. Kalau nggak biasa puasa, nggak bisa bangun. Tapi kalau biasa puasa, amalan puasanya mendorong tubuhnya bangkit, langsung dia pergi ke tempat itu. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau masuk semua, tutup langsung. Nggak bisa ngintip. Itu pintunya Ar-Rayyan yang biasa puasa. Ada pintu namanya babut tahajud. Memang tidak rajin puasa, tapi dia tunggangi satu amalan, saya pengen tahajud. Maka nanti dipanggil lewat pintu namanya pintu tahajud, babut tahajud. Ada pintu namanya babus sedekah. Pilih 8 amalan pokok, pilih salah satu, tunggangi itu sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, apakah ada nanti di surga yang dipanggil oleh semua pintu itu?" Jadi begitu dihisab, itu baru hisab dimulai, pintu semua manggil. Mana fulan, mana fulan, mana fulan, bukan umum lagi. Ya. Mana si fulan, semua pintu manggil. Kata Nabi, ya akan ada dan aku berharap engkau termasuk bagian dari orang yang dipanggil semua pintu surga itu. Saya mau tanya sebentar sebelum menutup. Kalau Nabi mendoakan itu pasti tidak? Dijabah tidak? Perhatikan Abu Bakar As-Siddiq sekalipun sudah mendapat doa Nabi, beliau tidak berhenti dengan senyuman. Alhamdulillah, qabul. Tidak. Apa yang dilakukan beliau? Besoknya Nabi keliling, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi tanya, siapa hari ini yang sudah jamaah? Semua angkat tangan. Jadi semua sahabat Nabi itu yang sangat baik, amalnya banyak, dekat dengan Nabi, di dunia hidup dengan Nabi, melihat Nabi, beramal membersamai Nabi, di alam kuburnya jaminan bagus, di akhirat surganya tinggi, itu masih jamaah ke masjid. Ada orang, bukan di sini ya, bukan sahabat Nabi, belum jelas amalannya, tidak membersamai Nabi di dunia, terancam dengan alam kuburnya, surga belum jelas. Rumah dekat masjid, speaker masjid menghadap ke rumahnya, masih belum tergerak untuk ke masjid. Tapi kalau ditanya cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi. Siapa yang sudah jamaah hari ini? Semua angkat tangan. Nabi naikkan levelnya. Maaf, siapa yang sudah jenguk orang sakit hari ini? Sebagian turun, yang sebagian angkat. Di antara yang angkat Abu Bakar. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang menyolatkan jenazah hari ini? Sebagian turun lagi, Abu Bakar angkat. Siapa yang infak hari ini? Sebagian turun, Abu Bakar angkat. Jadi rupanya begitu mendapatkan konfirmasi di lisan Nabi yang mulia, ada orang dipanggil dari semua pintu surga itu, beliau keluarkan kurikulum amalnya jadi catatan. Setiap hari keliling untuk mengamalkan catatan itu. Abu Bakar Siddiq. Dipeganglah tangan beliau oleh Nabi SAW, dikatakan, hadza akhi, Abu Bakar ini saudaraku. Faman adahu faqad adani. Siapa yang menyakiti Abu Bakar, dia telah menyakiti aku.
Saya tanya pada antum, Haji Hanif ini amalnya udah banyak. Insya Allah kita berdoa husnul khatimah, ya, tandanya banyak, ya, kemuliaannya sudah banyak, diviralkan terus. Kebanggaan bukan hanya untuk keluarga, orang-orang dekat, orang jauhnya. Saya baca, izin saya baca, Pak. Tadi saya menyebutkan itu karena saya di jalan pengen tahu baca. Saya hafal anak-anak beliau tadi. Saya tanya Pak Musa itu untuk konfirmasi saja. Beliau nomor 8 tuh saya tahu. Ya, saya hafal. 16 bersaudara, kan? Ya, saya hafal. Saya lihat sebelumnya. Saya tuh melihat hanya untuk mengetahui ini beliau amalannya apa ini. Apa yang saya bisa ikuti. Ternyata saya temukan di antara murid saya pun diapresiasi oleh beliau. Kami punya angkatan pertama ahli Quran. Angkatan pertama 14.000 orang. Di antara 14.000 orang itu ada yang diapresiasi beliau. Diperhatikan beliau. Mungkin keluarga belum tahu. Biasa. Amalnya sudah banyak. Tapi yang jadi pertanyaan untuk kita, kembali ke hadis tadi. Apa yang sudah kita niatkan untuk hadir saat ini? Jangan sampai cuma datang, duduk, lihat ustaz, rekam, pulang. Sayang. Rekaman itu harus membawa nilai yang memberatkan amal soleh kita saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan terakhir, saya tidak menginginkan keluarga Haji Hanif saja yang serombongan masuk. Karena ada ayat lain di Quran surah 39, ayat 73, bukan hanya satu keluarga, tapi ternyata tetangganya, kerabatnya, jamaahnya ikut semua gabung. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 73, menutup bagian dari haul kedua. Allah yarham ayahanda Haji Musani atau Haji Hanif rahimahullah ta'ala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Adakah di antara Anda, kata Allah, yang ingin termasuk dalam golongan orang-orang takwa? Yang dikumpulkan oleh Allah, lintas keluarga, lintas tetangga. Masuk semua rombongan satu surga. Jadi kalau sekarang kita berkumpul cuma di dunia, besok ada peluang dikumpulkan semua, dipanggil rombongan Masjid Al-Musannif. Insyaallah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, qala lahum khazanatuha. Sampai ketika dibuka pintu besar surganya, rombongan semua masuk. Penjaga surganya mengatakan, salamun alaikum, selamat. Anda kompak saat di dunia, kompak. Tibtum, Anda jadi orang baik saat di dunia. Jadi acara kita ini selepas pulang, mesti menginspirasi kita merubah jadi baik. Makanya keluar dari masjid, beda doanya dengan saat masuk. Coba lihat, doa masuk masjid itu apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Saya tanya sama antum deh yang laki-laki. Kalau masuk masjid itu dari satu pintu atau banyak pintu? Banyak. Masuk sini keluar lagi. Masuk sana keluar lagi gitu. Walaupun pintunya banyak, pasti masuknya di satu arah kan? Satu pintu kan? Pintu itu kalau satu babun. Kalau banyak abwabun. Kok bisa masuk satu pintu, minta doanya banyak pintu? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Perhatikan ya, saya mau akhiri. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Kenapa rahmat pintunya banyak? Karena umumnya ada 3 pintu rahmat. 1, ada pintu solusi dari orang yang sedang punya kesulitan. Itu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Perhatikan kalimatnya. Wala nabluwannakum bisyai'. Ada orang hidup yang dapat ujian. Minal khauf, gelisah. Ini ada sebagiannya sudah gelisah nih, jam berapa selesainya? Kapan persiapan Jumatnya? Wal ju', ada yang lapar. Ada yang datang ke sini dari sejak subuh. Belum sarapan. Tanya-tanya habis Jumat dapat nasi kotak gak gitu ya? Wa naqsi minal amwal. Ada yang datang ke masjid barangkali punya persoalan di kantornya. Akhir bulan belum jelas bagaimana gajiannya. Wal anfus, ada yang sakit sampai sebagian wafat. Terakhir, maaf, wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya mungkin diambil orang lain. Maksudnya apa? Tidak semua yang masuk ke masjid itu hatinya gembira. Ini wajahnya senyum-senyum, mungkin sedang punya masalah. Maka saat Anda masuk, dijawab oleh Allah, masuk, sholat 2 rakaat, sujud, minta. Saat Anda minta itulah Allah jawab. Apa jawabannya? Ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Jadi Anda masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, rahmat. Allah tanya, rahmat yang mana yang kamu inginkan? Saya punya masalah ya Allah. Nama saya memang rahmat, tapi masalah saya banyak.
Sujud minta. Makanya ke masjid itu jangan cuma diam. Datang, sholat 2 rakaat, sujud minta. Bukan bikin status. Bukan gosip. Saya tidak Ustaz, tidak seperti ibu itu tuh, sama. 2, maaf. Rahmat Allah yang kedua itu, singkatnya, puncak ampunan dari dosa yang sudah berlumur. Pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh, pernah merampok, pernah membegal. Ada yang begitu di sini? Mumpung ada polisi di luar itu. Ya? Kalau ada orang pernah menyimpulkan bahkan ini dosa saya terlampau banyak, tidak tahu diampuni atau tidak, maka Allah turunkan sifat yang tertinggi yang keempat. 1 ghafir, 2 ghafar, 3 ghafur, 4 rahim dengan rahmatnya. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Anda datang ke masjid, sujud, taubat. Begitu taubat, diampuni dosanya oleh Allah, diberikan jalan pulang yang lapang. 3, ini bagian yang paling penting. Rahmat Allah meminta keutamaan dunia dan akhirat. Meminta keutamaan dunia dan akhirat. Dan puncak tertingginya surga. Makanya komen Nabi, susah orang masuk surga dengan amalnya kalau bukan rahmat Allah. Maka sering kita mintakan kemuliaan dunia dan akhirat, kita punya nama doanya. Doa yang hanya viral di Indonesia. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina adzabannar. Doa apa itu? Sapu jagat. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya. Cuma di Indonesia, orang Arab enggak kenal itu. Ya? Tapi doanya ada. Al-Baqarah ayat 201. Itulah masjid. Tapi ini yang mau saya akhiri sebelum kita berdoa, coba keluar dari masjid. Kakinya kaki apa? Doanya sama enggak dengan saat masuk? Tidak. Saat keluar yang kita katakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku keluar sekarang. Aku minta yang utama darimu yang merubah diriku lebih baik dari sebelum masuk. Acara ini sekarang ada di masjid. Temanya memang haul. Tapi kita belajar dari hadis tadi bagaimana meneladani kebaikan-kebaikan Allah yarham supaya kita praktikkan dalam hidup. Maka saya tidak menginginkan ada satu orang pun keluar dari masjid ini kecuali berubah keadaan hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk belajar kebaikan bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari kajian yang baru saja kita dengarkan bersama ini, ada pesan besar yang sangat penting untuk kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika ada seseorang yang wafat, maka sibukkan diri kita untuk menyebutkan dan memviralkan kebaikannya, serta menahan diri dari membicarakan keburukannya. Karena Islam sangat menjaga kehormatan manusia, bukan hanya saat hidup, bahkan setelah wafat. Kedua, kita diingatkan bahwa ibadah yang rajin saja belum cukup jika masih suka menyakiti orang lain dengan lisan, dengan sikap, atau dengan perbuatan. Salat, puasa, dan sedekah bisa gugur pahalanya jika kita gemar mencela, menggibah, memfitnah, atau merendahkan sesama. Ketiga, semua manusia pasti akan meninggal. Maka sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengajarkan agar kita menyiapkan bekal akhirat, minimal dengan 3 hal utama. Yang pertama, sedekah jariah, seperti membantu masjid, wakaf Al-Quran, menolong yatim, atau amal baik yang terus dimanfaatkan orang. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, nasihat dan kebaikan yang kita ajarkan dan diamalkan orang lain. Dan yang ketiga, anak-anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Selain itu, kita juga diajak untuk memilih minimal 1 amalan unggulan, entah itu sedekah, puasa, tahajud, atau amal lainnya, lalu istiqomah menjalaninya sampai akhir hayat. Jamaah sekalian, masjid bukan hanya tempat datang dan duduk, tapi tempat kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka jangan keluar dari majelis ilmu ini kecuali dengan hati yang lebih bersih,
niat yang lebih lurus, dan semangat baru untuk memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang husnul khotimah dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang soleh di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, saya mengajak jamaah sekalian, jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke keluarga dan sahabat, serta subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari kajian ini. Dan jangan lupa, mohon sertakan doa terbaik di kolom komentar untuk guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan beliau, melimpahkan keberkahan ilmunya, dan membalas setiap dakwahnya dengan pahala yang terus mengalir. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.